Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Kang Ujang Komarudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membuat video terkait dengan perkembangan tahapan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Kita tahu bahwa sudah ada 48 nama, yaitu 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu. Dan mereka sudah lolos tes administrasi, tes tertulis, tes makalah, dan tes psikologis. Tentu akan melakukan tes-tes tahapan-tahapan berikutnya. Nah, saya melihat, menilai, dan mengamati ya, kenapa KPU dan Bawaslu itu menjadi penting. Mereka adalah penyelenggara pemilu yang sosoknya, figurnya, atau kandidatnya, atau calonnya itu harus memiliki integritas yang tinggi, integritas yang luar biasa. Lalu harus netral, tidak memihak kepada siapapun, tidak dalam tekanan oleh apapun. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengawal proses jalannya seleksi ini agar berjalan dengan objektif. Kita lihat misalkan dari figur 28 nama calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu, kita melihat ada incumbent ya yang maju lagi, yang dia tadinya ketua atau anggota Bawaslu, ada yang daftar di KPU, dan ada yang juga anggota KPU daftar di KPU-nya dan Bawaslu masih daftar menjadi calon anggota Bawaslu. Tentu ini menarik. Kenapa? Karena kita melihat setiap kita melaksanakan pemilu selalu ada tuduhan bahwa terjadi kecurangan ya gitu ya, yang melibatkan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sosok figur tadi yang berintegritas, yang netral, yang dia tidak dalam tekanan siapapun, termasuk tidak dalam tekanan partai politik, itu menjadi penting. Jadi sosok atau figur orang yang memiliki kapasitas yang bagus juga menjadi penting. Nah, saya melihat bahwa 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu itu mesti memiliki kriteria itu tadi, berintegritas, netral ya, tidak bisa ditekan oleh siapapun, dan mereka memiliki kapasitas yang bagus dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu ketika 2019 yang lalu banyak persoalan, misalnya banyak yang meninggal dari kalangan KPPS. Itu juga kan menjadi persoalan bagi penyelenggara pemilu. Lalu juga diindikasikan banyak maraknya money politik. Lalu juga ada yang tertangkap anggota KPU oleh KPK gitu kan. Di daerah-daerah juga banyak penyelenggara pemilu yang mohon maaf kong-kalingkong ya kan dengan pihak caleg gitu kan, dengan pihak kepala daerah dan lain sebagainya. Ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa sesungguhnya penyelenggara pemilu yang berintegritas tadi ya, yang netral, yang memiliki kapasitas, termasuk tidak dalam tekanan oleh siapapun, menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan agar agar pemilu kita nanti berjalan dengan jujur, adil, dan tadi berintegritas. Oleh karena itu kita kawal bersama proses jalannya seleksi ini. Jangan sampai terjadi kong-kalingkong, jangan sampai terjadi orang yang tidak punya kapasitas lalu terpilih, lalu bahkan mohon maaf misalkan dijadikan ketua dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya kita ingin melihat dan mengamati semua ini agar mereka yang terpilih nanti betul-betul orang yang memang bebas dari kepentingan dan intervensi siapapun. Karena kita ingin pemilu kita berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat. Kita tidak ingin ada tuduhan ke depan di 2024 nanti gitu bahwa penyelenggara pemilu memihak kepada misalkan partai A, partai B, memihak kepada kekuasaan, memihak kepada pihak tertentu. Ini kita tidak ingin. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk mengawasi, memelototi proses jalannya seleksi ini. Kita percaya ya kepada tim seleksi agar menghasilkan calon-calon anggota yang tadi berintegritas dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.